Keberagaman jenis B3 yang ada di rumah sakit membuat rumah sakit menjadi salah satu industri yang diwajibkan mampu mengelola B3 dengan baik. Pengelolaan B3 dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya meminimalkan risiko penggunaan B3 terhadap sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Penyimpanan B3 haruslah dengan teknik penempatan yang aman dan benar untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau mencegah dampak negatif B3 sehingga dampak risiko yang ditimbulkan menjadi lebih rendah. Cara paling baik adalah dengan menempatkan B3 pada wadah khusus yang tertutup rapat dan diletakkan dalam lemari khusus. Mengacu pada peraturan pemerintah tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit, sarana keselamatan B3 harus disiapkan, yaitu terpisah dengan bahan bukan B3, artinya harus disimpan pada lemari tersendiri khusus B3. Memiliki daftar atau inventarisasi B3 yang disimpan. Tersedia material Safety Data Sheet atau MSDS atau lembar data pengaman yang merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi B3 mengenai sifat B3, sifat kimia, cara penyimpanan, jenis bahaya, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, cara pengelolaan B3, dan sebagainya. Spill kit dan APD untuk menangani kasus tumpahan B3. Terdapat safety shower, e-washer atau alternatif e-washer. Terdapat rambu dan simbol B3 untuk menunjukkan klasifikasi B3. Hanya dalam rumah sakit yang aman, seseorang dapat bekerja dengan produktif dan efisien, bebas dari rasa khawatir akan kecelakaan dan keracunan. Keadaan aman dalam rumah sakit dapat diciptakan apabila ada kemauan dari setiap pengguna untuk menjaga dan melindungi diri. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus penanganan B3 yang mungkin terjadi saat bekerja di rumah sakit. Selamat pagi. Misi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya perawat AA. Jadi saya akan melakukan tindakan cek tanda-tanda vital Bapak Arif ya. Apakah Bapak Arif bersedia? Ya, silakan. Pusing masih Mas. Pusing oh ya. Ini saya pertama cek tensi dulu ya Mas Arif ya. Keluhannya apa aja Mas Arif? Itu Mas, makanya Pusing. Ini Mas Arif sudah diperiksa CT scan kepala ya ini ya. punya kemarin. Ini masih tunggu hasil ya Mas Arif ya. Ya. Jadi kita lihat hasilnya. Kira-kira kapan ya, Mas? Mungkin nanti sore Bu. Saya cek nadi Mas Arif dulu ya. Ya. 160 per 90 Tapi sekali deh. ini nanti kita laporkan ke Pak Dokter ya. Belum dapat obat penurun tensi ya. Belum. Mungkin saya cek suhu sekalian nih Mas Arif ya. Gimana Mas? Sini nggak apa-apa, sebelah kiri. apa? Begitu kan Mas? Oh iya, Saya kan tahu Mbak. ini saya beresin alat-alatnya lebih dahulu ya. Iya. Sambil nunggu suhunya Mas Arif itu sampai 5 menit sampai 7 menit ya. Begitu Mas. Kenapa? Pusing nggak? Pusing nih. Gimana nih, Mas? Ini nanti kita laporkan ke Pak Dokter supaya dapat tambahan obat untuk analgetiknya ya. Ini nanti dapat obat analgetik jam 2 siang nanti suntikan ya.
bahannya merkuri, ini termasuk bahan kimia. Sebentar saya ambil alat-alat untuk membersihkan dulu ya. Tunggu sebentar ya. Jangan apa ya Mas ya? Bapak jangan dekat-dekat Mas Arif ya. Iya, iya. Saya ambil perlengkapannya dulu ya. Ini termasuk bahan kimia, jadi harus dibersihin dengan alat khusus. Tunggu sebentar ya. Iya. Saya pamit sebentar. Iya, Ya, Mas. silakan. Misi. Ya. Ini saya bawa alat khusus untuk membersihkan merkuri yang jatuh gitu. Saya bersihin sekarang ya. Ya, tunggu Mas. Ini yang pertama saya taruh ini dulu ya, biar jangan mendekat ya. Keluarga atau pasien jangan ke area saya dulu ya Bu ya. Ya. Oke. Maaf, Mas ya. Tapi dulu. Aduh, ini saya pakai alat pelindung ya Bu ya. Iya Mas. Upaya pencegahan bahan kimia yaitu kita harus aman diri dulu, aman lingkungan, dan aman untuk pasien. Jadi kita harus pakai alat pelindung diri, pertama apron, masker, topi, google, kemudian handscoon. Merkurinya ya ini ya. Nah, ini apabila bahan merkuri kita bersihinnya dengan namanya pasir. Kita tuangkan pasir ke bahan merkurinya yang tumpah karena termometer tadi secukupnya. Kemudian kita membutuhkan sapu dan sorok ya. Diizin kok Mbak ya, kelihatan merkuri. Merkuri. Apa jalan atau? Cukup ya. Kemudian kita bersihkan menggunakan underpad, melingkar dari luar ke dalam ya, seperti ini. Kemudian kita buang ke sampah lagi. Saya lepas alat pelindung diri ya. Setelah selesai, saya lepas alat pelindung diri ya. Yang pertama yaitu dari handscoon terlebih dahulu. Kemudian kita lepas google atau kacamata, kita lepas topi. Yang terakhir kita lepas apron. Arif, Bu Eka, saya izin pamit ya. Ini areanya sudah saya bersihkan, jadi Sudah aman ya Mas. sudah aman ya. Karena rumah sakit ini masih memakai termometer yang lama, yang raksa. Jadi emang resikonya apabila jatuh itu ada merkurinya. Jadi itu memang bahan kimia, jadi harus membersihkannya dengan sesuai prosedur. Setelah ini langkah baiknya kalau sebenarnya cek suhu dengan termometer digital. Nah, tapi ini tadi saya pakai yang raksa, jadi sebenarnya pencegahan yang bagus pakai termometer yang digital. Tensi juga harusnya pakai yang digital. Nah, ini tadi saya sudah pakai yang digital, jadi itu salah satu pencegahan bahan kimia. Jadi kalau pakai termometer yang air raksa itu ada bahan kimianya gitu. Nah, ini sudah saya bersihkan. Mohon maaf tadi sudah jadi agak kotor ya Bu ya.
Saya doakan semoga Pak Arif cepat sembuh. Ya, terima kasih Nanti Mas. saya pamit ke ruang perawat sebentar ini. Iya, iya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, saya izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Oke. Demikianlah salah satu contoh penanganan kasus tumpahan B3 menggunakan sarana yang tepat, yaitu spill kit, sesuai standar keselamatan di tempat kerja. Semoga pemaparan kami melalui video ini bermanfaat bagi Anda semua. Salam sehat.